Film berjudul My Father is Hero ini bercerita tentang seorang agen rahasia handal yang memiliki keluarga kecil bahagia. Kemudian cerita menjadi seru saat Shaiku, putranya yang ahli bela diri, tak sengaja masuk ke dalam kehidupan gangster yang sangat berbahaya. Kira-kira bagaimana asli dan kisahnya? Simak video ini sampai habis. Film dimulai dengan adegan Jet Li yang sedang menunggu orang. Di sini Jet Li berperan sebagai Wei Kung, agen mata-mata kepolisian. Dia diminta atasannya untuk menangkap seseorang beserta barang buktinya. Lalu orang-orang itu pun datang juga. Mereka ternyata pembuat paspor ilegal. Ketika mereka meminta bayaran, Wei Kung pun beraksi. Wei Kung kemudian bergegas menuju ke tempat kompetisi anaknya Shouku sambil membawa tersangka dalam karung. Sesampainya di sana, tiba-tiba saja Wei Kung diserang oleh anak buahnya tersangka. Mereka pun bertarung. Hingga berada di atas para penonton, lalu salah seorang anak buah itu terjatuh tepat mengenai penonton. Walhasil anak buah pun menyandra salah satu penontonnya. Melihat itu, Shaiku menghampirinya, dan inilah yang terjadi. Keesokan paginya, kita diperlihatkan bagaimana rutinitas Wei Kung dan Shouku di pagi hari. Mulai dari gosok gigi hingga latihan pernapasan. Wei Kung sengaja melatih ini pada Shouku, sebab latihan ini sangat berguna bagi seseorang yang sedang kekurangan oksigen, terutama saat musim dingin begini. Pada suatu hari, mereka pulang ke rumah naik bis bersama-sama. Disinilah kemudian diketahui bahwa sang istri sedang mengidap penyakit tertentu. Turun dari bis hendak menuju rumah, tiba-tiba saja polisi menyergap Wei Kung secara paksa. Shouku dan sang istri hanya bisa menyaksikan itu dengan pasrah. Adegan beralih ke sebuah penjara. Polisi terlihat sedang menyeret seorang pengedar heroin bernama Darky, lalu memasukkannya ke dalam sel. Di lain ruangan, komisaris ingin Wei Kung kabur bersama Darky malam ini.
para polisi akan membiarkannya. Komisaris meminta Wei Kung untuk membuntutinya ke Hong Kong hingga bertemu bosnya. Sebenarnya Wei Kung sempat menolak, tapi komisaris berjanji ini akan menjadi misi terakhirnya. Walhasil Wei Kung pun dimasukkan ke dalam selnya Darky. Pada tengah malamnya mereka berdua kabur dari penjara tanpa hambatan yang berarti. Setelah berada di luar bersama Darky, Wei Kung menyempatkan mampir ke rumah sebentar. Dia berpesan pada Xiaoku untuk terus menjaga ibunya yang sedang sakit. Wei Kung juga memberinya sedikit uang dan berjanji akan terus mengiriminya uang. Meski ditanya mau kemana, Wei Kung tetap saja tak menjawabnya sambil pergi meninggalkannya. Singkat cerita, sampailah Wei Kung tempatnya Pop Wong, bosnya Darky di Hong Kong. Di sana, Pong bertanya pada anak buahnya bagaimana cara membeli sebuah bom canggih dari orang asing tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Darky usul agar merampok bank saja, lalu uang hasil rampokannya dipakai untuk membeli bom. Mendengar itu, bos Pong pun langsung menghajarnya, karena itu adalah ide yang buruk. Dan pada akhirnya Wei Kung memberikan usul. Dia meminta bos Wong untuk membeli bom itu secara normal. Lalu saat uang dan bom sudah diterima oleh masing-masing pihak, maka Wei Kung dan kawan-kawan muncul untuk merampok uang itu dari seorang asing. Si bos pun setuju. Keesokan harinya, Pok Won pun menuju TKP untuk bertransaksi. Dia bertemu orang-orang asing itu di lantai atas dan menyerahkan uangnya. Setelah terbayar lunas, Darky bertugas untuk mengecek keaslian bomnya dan membawanya pulang. Transaksi pun berjalan mulus. Tak lama dari itu, Popong menyuruh Wei Kung dan kawan-kawan untuk beraksi. Sebelum beraksi, ternyata ada seseorang yang sempat memotret mereka. Lalu berangkatlah mereka menuju TKP. Dan perebutan keperuangan pun terjadi di sini. Wei Kung sempat sukses merebut kopernya, tapi karena dikepung, Wei Kung pun langsung menunjukkan badannya yang telah dipasangi bom. Takut meledak, para orang-orang ini pun membawa senjatanya. Namun semua jadi kacau saat ada polisi yang menembak Wei Kung. Untungnya, Wei Kung masih keburu membuang bom itu ke atas. Dan para bule pun sudah berani lagi memakai pistolnya. Lalu aksi baku tembak yang seru terjadi lagi.
mengambil kopernya dan membaur dengan warga. Sementara itu, Wei Kung menyandra seseorang pria agar teman-temannya bisa kabur dengan tenang. Lalu tiba-tiba saja sebuah mobil polisi datang ke arah Wei Kung. Ternyata itu adalah inspektur polisi yang bernama Fong. Inspektur Fong menawarkan dirinya saja yang disandra dan meminta agar Wei Kung melepaskan temannya itu. Lantas, Wei Kung pun menerimanya dan bisa kabur dengan sangat mudahnya. Ni都幾為你啲兄弟嘅喎，而家點行啊？後咗。老師。Usai peristiwa itu, Inspektur Fong mendapat foto si perampok sebelum beraksi. Informannya menyarankan agar Fong menuju ke Polsek Cina saja demi mendapatkan informasi yang lebih. Setibanya di Cina, Fong pun bertemu komisaris. Tapi tentu saja komisaris mengaku tak tahu apa-apa. Di lain lokasi, di sekolahan, Shouku mendapatkan telepon dari ayahnya. Wei Kung bertanya kabarnya dan ibunya. Wei Kung menenangkannya dan meminta Shouku untuk mencatat nomor vouchernya. Wei Kung juga meminta Shouku tak bilang pada siapa-siapa tentang obrolan ini. Usai menelepon, Shouku melihat sahabatnya digebukin anak-anak lain. Lantas perkelahian pun terjadi. Shouku menghimbau pada pimpinannya agar tak mengganggunya lagi. Sepulang sekolah, Fongit membuat Shouku agar mendapatkan info tentang Wei Kung. Fong tahu hal itu dari informannya. Setibanya di rumah, Fong mengaku pada istri Wei sebagai teman bisnisnya Wei Kung. Istri Wei cukup kaget mendengarnya. Lalu di malam harinya saat Shouku dan istrinya sedang terlelap, Fong pun melancarkan aksinya. Dia mencoba mencari informasi sebanyak-banyaknya. Namun saat sedang fokus mencari, sekonyong-konyong istri Wei datang. Istri yakin bahwa Fong bukanlah penjual video dewasa melainkan seorang polisi. Istri Wei penasaran tindak kriminal apakah yang telah dilakukan suaminya itu. Tak mau membuatnya cemas, Fong mengatakan cuma tindak kriminal kecil saja. Istri Wei sendiri sudah lama sakit-sakitan. Dia juga yakin bahwa Fong ini adalah orang yang baik. Maka dari itulah istri Wei memohon agar Fong mau mengaku jadi tantenya Shouku untuk sementara waktu saja. Fongit pun menyanggupinya. Kembali ke Pok Wong. Dia sedang ngobrolin bisnis dengan seorang wanita miliuner bernama Linam. Linam tertarik untuk melelang barang selundupannya kepada Wong. Agar tak ketahuan polisi, maka lelang itu akan diselenggarakan di tengah laut. Linam juga menghimbau agar Fong berhati-hati karena belakangan ini sedang marak mata-mata polisi. Di malam harinya di markas Wei Kung bertanya pada bos mau diapakan semua barang antik selundupan ini. Setelah mendapat jawabannya, Wei Kung menginfokannya kepada komisaris tentang barang selundupan dan wanita bernama Linam. Wei Kung juga mau izin dulu menengok istrinya. Tapi komisaris memerintahnya untuk menggali info lebih dalam lagi dan melarangnya pulang di rumah Shouku. Di malam hari, Fongit kaget saat mendengar ada suara jatuh. Ternyata istri Wei yang jatuh. Dia lemah tak berdaya karena memang tak pernah disuntik. Walhasil, Fongit pun membawanya ke rumah sakit. Sambil terbaring lemah, istri berpesan agar Fongit mau menjaga Shouku dan memberikan surat ini kepada Wei Kung. Mengetahui istri sekarat, Fongit pun memanggil Shouku.
Istri Wei memberikan wejangan pada Shioku agar tak melupakan ayah ibunya. Dan pada akhirnya istri Wei pun meninggal dunia. 你小孩子的样子。 Kembali ke Weikung. Saat Pokwang hendak memberi pengarahan rencana, tiba-tiba saja pager Weikung berbunyi. Di situ tertulis bahwa ibu sudah meninggal, tertanda Shioku. Sontak saja Weikung pun terpaku. Bos menyuruh mematikan pagernya, tapi Weikung tetap bergeming. Walhasil bos pun menyiramnya dan menamparnya. Secara spontan Weikung melawannya. Tentu saja anak buahnya memegangnya dan sudah pasti bos membalasnya. Tapi kemudian Darky datang menolongnya. Saat berduaan, Darky meminta Wei untuk segera meninggalkan saja tempat ini karena Darky merasa kasihan dengan Shioku yang kini hidup sendirian. Kembali lagi ke Shioku. Fongit dan Shioku sedang beres-beres untuk pergi, sebab Shioku ingin Fongit mengantarnya ke Hong Kong. Saat itu jugalah Fongit melihat foto Weikung bersama Pak Komisaris. Fongit kemudian tahu bahwa Weikung bukanlah seorang bajingan, melainkan intel yang sedang diutus kepolisian. Usai beres, mereka berdua pun pergi sambil diiringi isak tangis sahabat sejatinya Shioku. 北京国庆主是新起来的户口。 Lalu tibalah mereka di pelabuhan. Fongit sengaja menggunakan perahu agar bisa menyelundupkan Shioku. Saat ditanya apakah Shioku anaknya, Shioku pun menjawab dengan tegas bahwa ibunya adalah Liha dan ayahnya adalah Weikung. Ucapan itu terdengar oleh anak buah kapal lain yang juga anak buahnya Pak Wong. Walhasil dia pun menelepon Pak Wong. Mendengar info itu, Pak Wong menyuruh mereka untuk membunuhnya. Nah, kalau kalian heran kenapa Weikung bisa baikan dengan bos itu, karena Weikung sudah meminta maaf, sebab ia belum dapat banyak info darinya. Usai mendapat perintah membunuh, mereka pun menyerang Fongit dan Shioku pun tak tinggal diam. Ayi. 阿姨，冇事嗎？ Akhirnya mereka menang dan pergi menuju Hong Kong. Di tengah perjalanan, Fongit menduga bahwa ayahnya adalah seorang polisi. Tapi Fongit meminta agar Shioku tak bilang pada siapa-siapa tentang identitas ayahnya ini. Tentu saja Shioku pun menyanggupinya. Setibanya di Hong Kong, Fongit marah kepada temannya yang mempublish foto Shioku ke media Hong Kong. Bahkan berita itu sampai ke telinga Pop Wong. Sementara itu, Shioku yang berada di rumahnya Fongit melihat berita dirinya di TV. Shioku merasa dia dikhianati oleh Fongit. Lantas, Shioku pun kabur keluar rumah. Di waktu yang sama, Weikung dan Fongit sedang berjalan menuju rumahnya Fongit untuk menemui Shioku. Kemudian masuklah Weikung ke dalam rumah, tapi dia tak mendapati Shioku di sana. Melihat Weikung masuk, Fongit pun mengejarnya untuk memberikannya surat wasiat sang istri. Fongit juga bilang bahwa yang memberitahu Shioku ke media bukanlah dirinya. Tatkala merasa ada yang datang, Weikung pun langsung kabur keluar. Di tengah perjalanan, waktu membaca surat istrinya itu yang intinya adalah agar menjaga Shioku baik-baik dan percayalah pada Fongit karena dia adalah orang yang baik.
Di sisi lain, Shoku yang luntang-lantung di jalanan tiba-tiba dijemput oleh Pop Wong. Dia ingin mengantarnya pada Wei Kung. Setibanya di markas, Wong kaget melihat anaknya di sana. Si bos bertanya apakah Shoku ini adalah anaknya. Sudah pasti Wei Kung membantahnya. Seketika itu juga si bos membenturkan kepalanya ke meja. Wei Kung pun mencegah Darky yang ingin menolongnya. Saat si bos hendak menghajarnya lagi, Wei Kung langsung merebutnya. Wei Kung mencekik Shoku hingga terpejam. 你真的不怕？我没任何机会找我爸爸。 Lalu si anak buah mengeceknya, ternyata Shoku sudah mati. Si bos pun menyuruh anak buahnya untuk melemparnya ke pusat pembuangan sampah. Setelah itu Wei Kung dan bos pergi ke tempat hiburan malam. Wei Kung sempat mengabari Fong Yat untuk mengambil Shoku di tempat sampah. Sepulangnya dari sana, Wei Kung beralasan sedang mabuk dan tak ikut mobil bosnya. Wei Kung langsung bergegas ke tempat sampah itu demi menolong Shoku. Namun ternyata Popong ini tidak bodoh, dia juga ke sana. Dia kecewa, tapi dia juga tetap ingin agar Wei Kung terus menjadi penjahat bersamanya. Tapi Wei Kung menolaknya dan pertarungan sengit pun terjadi. Saat sedang berkelahi, anak buah Popong hendak menabrak Wei Kung, tapi sayang bosnya pun ikut terseret truk. Di malam yang sama, Darky masuk ke sebuah kapal dan memberikan Shoku makanan. Ternyata Darky lah yang menyelamatkan Shoku dari tempat sampah itu. Shoku sendiri belum mati karena dia menguasai teknik pernafasan. Keesokan paginya, Darky panik saat melihat di luar sana ada Popong dan anak buahnya. Walhasil Darky pun menyuruh Shoku bersembunyi dulu di bawah air. Popong bertanya keberadaan Shoku sambil menghajar Darky. Tapi kali ini Darky melawannya. Dia tak mau lagi dijadikan peliharaan dan ingin melindungi Shoku apapun yang terjadi. Lantas Popong pun menembak dadanya dan meninggalkannya. Melihat Darky yang masuk ke dalam air sambil berdarah, Shoku pun membantunya naik ke kapal lagi. Darky yang sekarat menyuruh Shoku untuk memberikan undangan lelang ini pada ayahnya. Darky juga memberikannya telepon genggam ini. Lalu, Darky pun meninggal. Setelah itu Shoku mengabari ayahnya. Wei Kung pun menelpon nomor itu memakai teleponnya Fong Yat. Setelah agak lama, Fong Yat kembali ke kamar tapi dia sudah tak mendapati Wei Kung di sana. Fong Yat pun memutar kembali rekaman telepon terakhirnya Wei Kung. Di situ diketahui bahwa Wei Kung akan menemui Shoku yang sedang berada di kapalnya Popong. Di tempat lain, Shoku mengintip Popong yang sedang memantau pemasangan 6 titik bom pada kapal pelelangan tersebut. Usai Popong pergi dari sana, Shoku pun melancarkan aksinya.
Selepas itu, Shoku menonton Wei-kung menemukan bom itu melalui pager. Di tengah penjinakan bom, mendadak baterai Shoku habis. Padahal masih ada satu bom lagi yang tersisa. Sementara itu sesaat, lelang baru saja dibuka oleh Linam. Popong langsung mengancam semua orang bahwa dia telah memasang bom di kapal ini. Popong meminta semua uang dari para peserta lelang itu. Sebagai bukti, Popong meledakkan satu bomnya yang ada di sakunya Linam. Nah, lantas semua orang pun panik saat anak buah Popong datang untuk memukul para pebisnis ini. Wei-kung pun beraksi. Wei-kung bilang pada Popong bahwa semua bomnya telah dia matikan. Dan benar saja tak ada bom yang meledak saat Pong menekan tombolnya. Walhasil, Popong menyuruh anak buahnya untuk membunuh Wei-kung. Selanjutnya Wei-kung mendatangi Popong dan duel sengit pun terjadi. Karena kewalahan, kini dua anak buahnya ikut membantu. Lalu tiba-tiba saja Shoku datang untuk membantu ayahnya. 儿子，你真不应该来。这你怕谁？Kemudian datanglah Fongye, dia sempat menembak lengan Popong. Tapi karena Pong mencekik Shoku, Fongye pun melepaskan pistolnya. Lalu Wei-kung merebutnya dan menembak Popong hingga terjatuh. Karena cekikan tadi, Shoku kehabisan nafas. Mereka pun panik dan bergegas ke atas. Namun tiba-tiba saja Popong mengaktifkan bom terakhirnya dan menjatuhkan Wei-kung. Tahu ada bom yang aktif, Wei-kung menyuruh Fongye dan Shoku kabur saja. Singkat cerita, Wei-kung sukses menaklukkan Popong dan kabur sebelum bomnya meledak. Film diakhiri dengan adegan Shoku yang dinyatakan mati oleh dokter. Wei-kung panik dan berharap bahwa Shoku masih bisa hidup, dan benar saja tiba-tiba Shoku batuk air lalu terbangun lagi. Melihat itu, Fongye dan Wei-kung kegirangan lalu mereka pun jadi salah tingkah.
Itulah tadi akhir dari film My Father Is My Hero. Adapun hikmah yang bisa diambil, sering-seringlah berendam muka di air kobokan karena itu sangat akan membantu kalian dalam kondisi darurat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tak lupa Mimin ingatkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you and bye-bye. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste.